Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah hadir di tempat acara. Iya, hadirin sekalian, kita berikan aplaus yang meriah. Ya, selamat datang kami aturkan kepada Wakil Gubernur beserta rombongan. Iya. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Senang sekali ya kita pagi hari ini bisa ketemu nih ya di sini. Iya, betul sekali. Iya. Dan sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, kayaknya pagi menjelang siang sih ya sebenarnya. Sudah hampir menuju jam 10 nih ya. Tapi suasananya ini masih sangat dingin karena ruangannya. Iya. Atau mungkin karena di ruangan ini juga lumayan dingin suhunya. Betul sekali. Dan untuk menghangatkan. Iya. Dan untuk menghangatkan suasana kita di pagi hari ini, mohon berkenan kita akan melakukan senam sehat terlebih dahulu. Bagaimana? Iya, senam sehat ini biasa dilakukan di BPS Provinsi Jawa Tengah setiap jam 10 pagi dan jam 2 siang. Jam 2 siang, betul sekali. Iya. Baik, hadirin kami mohon untuk berkenan berdiri. Iya, ini kita kan live streaming ya, yang di rumah boleh ikut senam kali ya. Oke. Kita akan menyaksikan video dan mengikuti senam sehat. Yo, BPS Jawa Tengah in the house. Kemudian jalin tangan, kemudian silang ibu jari, dan lakukan sebaliknya. Kemudian kita adu sisi kelingking, lalu adu sisi telunjuk. Kemudian kita ketuk pergelangan tangan. Kemudian kita ketuk sisi nadi. Dan kita lakukan sebaliknya. Kaki berjinjit. Nah, selesai sudah senam kita kali ini. Iya, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk semangat kita bersama. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Graphics, standby. BPS Provinsi Jawa Tengah mempersembahkan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Dan hadirin yang berbahagia, kita sambut pembawa acara kita, Meda dan Gus Melon. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Dan sebelumnya ini sangat perjuangan sekali, Mbak. Iya, gimana perjuangan apa ini maksudnya? Memakai masker ini nafasnya jadi balik. Terengah-engah gitu ya. Nutupi kacamata, Mbak. Oh gitu. Iya, jadi ngempun ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu. Iya. Sekali-kali saya buka nih, mohon izin. Iya. Karena ini sudah dilindungi mikrofonnya ya. Iya, dan Insya Allah. sebenarnya kita juga dari tadi udah senyum ya. Kayaknya Iya. senyumnya udah lebar. Iya. Sayang sekali Bapak dan Ibu gak bisa ngerasain. Tapi Iya. semoga smiling voice gitu ya. Iya, jadi betul suaranya sekali. terlihat kalau kita juga Hatinya sedang yang tertawa senyum, gitu. iya. Oke. Ya. Dan Kami- Bapak Ibu kami ucapkan selamat datang di Studio 5 BPS Provinsi Jawa Tengah. Iya, Ya. dan jangan lupa karena saat ini yang hadir tidak hanya yang berada di lantai 5 BPS Provinsi Jawa Tengah aja. Betul sekali, Tetapi karena- juga ada Bapak dan Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di kantor saat ini. Iya. Ya. Acara ini disiarkan langsung melalui streaming YouTube di BPS Provinsi Jawa Tengah. Iya, kami ucapkan selamat datang juga untuk Bapak Ibu yang berada di rumah ataupun yang berada di kantor. Ya, Ya. dan pada pagi menjelang siang ini bersama saya Gus Melon, Ya, dan saya Meda. kembali kami akan menemani Bapak Ibu dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani BPS Provinsi Jawa Tengah. Ya, di pagi yang istimewa ini dan dalam kondisi yang new normal Oke, ya, new kita harus normal ya. beradaptasi Iya, pada pagi betul. hari ini. Iya. Tentu senang sekali dan sangat berbangga hati pagi hari ini dapat hadir bersama kita Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taji Yassin Maimun Sugeng Rawuh di BPS Provinsi Jawa Tengah, Bapak. Iya, dan sudah hadir bersama kita juga Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Ibu Siti Farida SHMH. Sugeng Iya. Rawuh, Ibu, selamat datang. Dan juga Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Bapak Sentot Bangun Widoyono MA. Iya, sudah hadir juga Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Cut Sutiarso, SHM Hum. Iya, dan juga Koordinator Komisi Yudisial Republik Indonesia penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah. Ya. Bapak Muhammad Farhan SSY MH. Iya, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sulaiman Syah. Selamat datang, Bapak. Ya. Dan juga hadir bersama kita Financial Controller Haris Hotel Semarang, Bapak Muhammad Syaiful Anwar. Selamat datang, Bapak. Iya, dan ada Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Dr. Mas Ruki MPD. Beliau ini juga merupakan guru besar Universitas Negeri Semarang. Sugeng Rawuh. Dan juga Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ayub Amali SEMM AK CSFA CA. Selamat datang, Bapak. Di sebelah sini, iya, Mas iya. Dwi. Soalnya tadi mirip-mirip gitu, Oh Pak. iya, kayaknya bajunya Iya. sama-sama Iya. semu hijau gitu. Gitu, iya. Dan tentu saja hadirin Iya. yang berbahagia baik yang berada di studio maupun yang berada di tempat masing-masing yang menyaksikan melalui streaming YouTube BPS Provinsi Jawa Tengah. Iya, luar biasa sekali ya pada pagi hari ini. Karena kondisi new normal ini mungkin baru saja juga ya kita Betul mulai lakukan. Sebelumnya mungkin kita sudah selama beberapa bulan ini, sekitar 3 bulan diminta untuk berdiam diri di rumah. Betul. Ya nggak sih? Iya, untuk mencegah penyebaran COVID-19 gitu Iya. ya. Dan banyak yang harus kita lakukan untuk beradaptasi. Ya, Betul. salah satunya kami tadi menyebut kenapa di sini disebut sebagai Studio 5 BPS Provinsi Jawa Tengah. Karena di sini adalah tempat untuk menempa para talenta BPS Provinsi Jawa Waduh, Tengah. iya ini di luar perstatistikan ya. Betul kalau sekali. ngeliatin angka-angka itu mah ya gitu deh ya. Iya. Tapi kalau di sini itu istimewanya karena di sini lahir talenta-talenta yang di luar perstatistikan kayaknya gitu ada ya. yang nge-MC, kemudian nyanyi, Iya. pencak silat, ditampilkan setiap hari Senin dalam acara yang bertajuk Iya. Happy Monday. Iya, Happy Monday. Jadi Iya. udah nggak I Hate Monday lagi ya. Betul sekali. Jadi kita menghapus stigma bahwa Senin adalah hal yang menyedihkan. Kita ganti dengan I Love Monday dengan cara Happy Monday. Iya. Gitu ya. Tapi di saat kondisi saat ini Happy Monday itu tetap ada ya. Tetap ada. Tetapi dilakukan dengan
virtual. Iya, dilaksanakan di tempatnya masing-masing. Bagi yang work from home, ya itu juga dapat mengakses melalui meeting Zoom, Zoom meeting. Iya. Dan selain itu sama seperti di tempat-tempat yang lainnya, BPS Provinsi Jawa Tengah juga berbenah dalam menghadapi pandemi COVID ini. Ya, tadi juga sudah ditayangkan bagaimana kita ada melakukan penyemprotan secara rutin, kemudian menyiapkan tempat-tempat cuci tangan. Hand sanitizer. Tadi ketika masuk ke BPS Provinsi Jawa Tengah juga kita akan diukur suhunya terlebih dahulu. Termasuk pada saat meeting hari ini gitu ya, salah satu contohnya kita juga membatasi jumlah peserta yang hadir ya, maksimal sekali. 30 orang, itu juga kita masih mengikuti protokol kesehatan gitu ya. Iya, dan Mbak Meda, terkait dengan reformasi birokrasi, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa reformasi birokrasi sebagai visi misi Indonesia maju tahun 2019-2020. Iya, nah pertanyaannya adalah apa peran BPS dalam pembangunan reformasi birokrasi? Dan bagaimana pelayanan BPS sebagai penyedia data? Bagaimana juga BPS menjaga kualitas datanya? Dan pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini, bagaimana BPS menjalankan proses bisnisnya? Dan semua itu nanti akan terjawab pada acara hari ini. Iya, namun sebelum itu, marilah kita berdiri sejenak untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ya, Mbak Meda, kita masih ingat bahwa BPS memiliki core value, yaitu saat tadi kita masuk mendekati lift, ya kan? Ada PIA. Profesional, integritas, amanah. Itu adalah core value Badan Pusat Statistik. Iya. Dan saya jadi curiga ya, karena di Semarang ini ada makanan yang khas Kota Semarang. Oh, makanan khas Kota Semarang. Wingko. Bukan. Itu kan khas juga. Bukan itu yang saya maksud. Lumpia. Iya, lumpia, bener ya? Saya jadi curiga. Isinya itu, isi dari lumpia itu selain bambu runcing. Kok bambu runcing sih? Emangnya mau perang? Bambu muda maksud kami. Ya, selain bambu muda, itu juga berisi core value BPS. Wah, oh iya benar juga ya. Lumpia. Iya. Singkatannya adalah Lunpia. Lanjutkan untuk PIA, profesional, integritas, amanah. Ya. Agak maksa dikit, nggak apa-apa ya. Mohon maaf ya, agak maksa dikit ya. Iya, betul ya. Dan tadi kita sudah mempertanyakan nih, bagaimana BPS dalam pembangunan reformasi birokrasi. Iya, kalau saya baca-baca di buku saku visi misi BPS itu sih katanya sebagai pembina statistik sektoral gitu. Betul sekali. Kemudian bagaimana pelayanan datanya? Pelayanan datanya
pelayanan datanya saat ini tentunya menyediakan banyak data baik melalui. Tapi kan banyak yang mengeluhkan, kenapa sih data BPS itu sering telat gitu kan ya? Iya juga. Padahal setiap bulan sih, ya. BPS Jawa Tengah rutin merilis data-datanya sesuai jadwal rilis gitu. Mungkin itu perasaan kita aja kayaknya sering selalu merilis, tapi mungkin bagi pengguna data kok BPS belum ada rilisnya ya. Kok harusnya 2020 tapi kok datanya masih 2019 ya. Nah, mungkin banyak pertanyaan seperti itu yang dirasakan oleh pengguna data. Padahal setiap bulannya dan per 3 bulan juga BPS Jawa Tengah, BPS pada umumnya itu juga menerbitkan infografis triwulanan. Wah, bagus juga ya kalau infografis itu sebenarnya akan memudahkan kita untuk membaca data-data. Karena nggak disajikan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tabel gitu aja ya. Oke, jadi masih banyak yang bertanya-tanya. Untuk lebih jelasnya bagaimana BPS Jawa Tengah berperan dalam pembangunan reformasi birokrasi, langsung saja kami undang ke depan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sentot Bangun Widoyono MA. Kita berikan aplaus untuk beliau. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Tatsyasin Maimun, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Ibu Siti Farida SMH, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Cicut Sutiarso, SHM, Koordinator Penghubung KY Wilayah Jawa Tengah, Bapak Muhammad Farhan, Rektor Unimus Semarang sekaligus Guru Besar UNES, Bapak Profesor Dr. Mas Ruki yang saya hormati, Kepala Kanwil DJPB Jawa Tengah, Bapak Sulaiman Syah, nun sewu saya ketutupan Pak Sulaiman, Inspektorat Pemprov Jawa Tengah, Bapak Hendri Santos. Selamat datang Bapak. Financial Controller Hotel Haris Semarang, Bapak M. Saiful Anwar. Turnuun para media, para undangan yang lain. Mungkin mohon maaf kalau ada yang terlewat. Dari Kominfo, Pak Arif mewakili Purina. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf saya buka biar saya suaranya agak enak gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, mengawali sambutan ini marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan nikmat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kita diperkenankan hadir bersilaturahim dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas BPS Provinsi Jawa Tengah. Dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua beserta keluarga kita dijauhkan dari wabah COVID 2019 yang sedang melanda negeri ini. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur dan para hadirin yang saya hormati, izinkan saya mengucapkan terima kasih secara tulus khususnya kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah yang berkenan hadir memenuhi undangan kami. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Kepala Kanwil DJPB, Koordinator Penghubung KY Jawa Tengah,
Rektor Unimus, Financial Controller Hotel Haris Semarang. Matur suwun atas rawuhipun. Kehadiran Bapak Ibu semua menjadi pendorong dan penyemangat bagi kami dalam membangun zona integritas sekaligus melanjutkan reformasi birokrasi di BPS Provinsi Jawa Tengah. Bapak Wakil Gubernur yang terhormat, mohon izin kami akan menyampaikan beberapa upaya yang telah dilakukan BPS Provinsi Jawa Tengah dalam upaya membangun zona integritas. Sudah 9 tahun program reformasi birokrasi dijalankan di BPS secara nasional. Termasuk di BPS Provinsi Jawa Tengah demi terwujudnya good governance dan menghasilkan aparatur BPS yang profesional, berintegritas, serta amanah sesuai dengan core value kami. Tuntutan pengguna data terhadap penyediaan data statistik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah diperoleh, dan lebih berkualitas dirasakan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi di era digital revolusi industri 4.0. Bahkan tuntutan ini semakin meningkat di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, demi menjawab berbagai tantangan, BPS Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung program reformasi birokrasi nasional dan membangun zona integritas. Yang semua itu diharapkan berdampak kepada terwujudnya visi BPS menjadi pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Dalam upaya akselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS Provinsi Jawa Tengah, salah satunya diwujudkan dengan menetapkan program Quick Wins. Program jangka pendek yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat atau publik. Program Quick Win yang ditetapkan BPS Provinsi Jawa Tengah sesuai arahan Kementerian PAN dan RB dipilih dengan memperhatikan produk statistik yang memiliki daya ungkit tinggi, inovatif, dan membawa dampak yang besar terhadap BPS Provinsi Jawa Tengah dan mudah diimplementasikan dalam berbagai kegiatan BPS. Di antara program Quick Win yang pernah kami canangkan antara lain, 1. Upaya meraih predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK, menetapkan Quality Assurance Framework dan Risk Management di dalam setiap kegiatan BPS, serta menyelenggarakan Statistical Coaching Clinic. Alhamdulillah dari 3 program tersebut, 2 program terakhir yaitu KIF dan Risk Management serta Statistical Coaching Clinic telah kami lakukan dan mendapatkan apresiasi serta beberapa penghargaan dari BPS maupun dari instansi luar. Akan tetapi program pertama belum kami capai, yaitu menjadi Satker Wilayah Bebas Korupsi sesuai dengan kriteria penilaian Kementerian PAN dan RB. Walaupun demikian, BPS Republik Indonesia secara berturut-turut selama 2018 dan 2019 memberikan predikat Satker WBK kepada BPS Provinsi Jawa Tengah sebagai penilaian internal oleh Inspektorat BPS Republik Indonesia. Hal yang masih menjadi tantangan untuk dapat meraih WBK dari Kemenpan RB adalah hasil survei eksternal yang dilakukan oleh vendor Kementerian PAN RB yang nilainya belum mencukupi ambang batas. Untuk menjaga independensi, maka penilaian ZI di seluruh Satker BPS dilakukan oleh pihak luar selain BPS. Selain Quick Win, kami juga selalu berupaya meningkatkan pelayanan data statistik untuk para pengguna data. Di antaranya meningkatkan konten dan kunjungan website
pemanfaatan teknologi informasi dengan memunculkan aplikasi berbasis Android dengan nama One Touch Statistik atau OTS Jawa Tengah. Sebuah aplikasi untuk memperoleh indikator strategis secara cepat serta bisa diakses dengan mudah. Aplikasi ini bisa di-download di Google Play Store. Alhamdulillah, OTS Jawa Tengah menjadi salah satu dari 4 inovasi di wilayah BPS Jawa Tengah yang dinyatakan lulus administrasi dalam lomba inovasi publik oleh Kemenpan RB 2020 ini. Kami menunggu semoga dapat apresiasi lebih baik lagi untuk inovasi ini. Ada juga program BPS kami namakan Nyah Nyoh. Bahasa Jawa kan Nyah Nyoh, sak karepe tak berikan gitu. Dimulai tahun ini. Program terakhir ini merupakan upaya menyebarluaskan data dan informasi statistik yang terkini yang telah didiseminasikan di website jateng.bps.go.id baik dalam bentuk buku, paparan press release maupun berita resmi statistik yang rutin kami lakukan. Program Nyah Nyoh memanfaatkan WA Group sebagai media untuk menginformasikan publikasi dan data terbaru yang kami sajikan. Semua publikasi dan dokumen rilis yang kami sajikan dapat di-download secara gratis melalui website kami, yaitu jateng.bps.go.id. Bagi Bapak Ibu yang berkenan, akan kami masukkan nomor HP Bapak Ibu atau license officer dari instansi Bapak Ibu ke dalam WAG Nyah Nyoh yang kami sebutkan. Sehingga data dan informasi statistik terkini Jawa Tengah akan dengan segera dapat diakses. Harapannya pengguna data benar-benar merasakan manfaat dari hasil produk BPS, yaitu data dan informasi statistik yang terupdate. Secara rutin 3 bulan sekali kami juga menerbitkan publikasi infografis indikator sosial ekonomi berupa data-data terkini yang merupakan kompilasi dari berita resmi statistik. Pemanfaatan teknologi informasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan di BPS Provinsi Jawa Tengah juga dilakukan dalam area tata laksana atau bisnis proses statistik maupun penataan sumber daya manusia. Secara nasional maupun khusus, di wilayah Jawa Tengah telah diterapkan pendataan berbasis online seperti survei penilaian integritas atau SPI untuk menilai tingkat maturitas anti korupsi di instansi pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten kota. Tahun lalu telah dilakukan kerjasama BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Kota dengan Inspektorat Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Kabupaten Tegal, Boyolali, dan beberapa kabupaten yang lain. Tahun ini sedianya akan diperluas ke seluruh kabupaten kota, namun terkendala pandemi COVID-19 sehingga ditangguhkan di tahun berikutnya. Untuk membenahi data pangan, terutama memperbaiki estimasi luas panen padi dan jagung, kami menggunakan teknologi satelit dan aplikasi berbasis Android dengan metode kerangka sampel area. Dengan metode ini maka estimasi produksi menjadi lebih akurat dan dapat memperkirakan produksi 3 bulan ke depan. Masih ada beberapa lagi inovasi berbasis teknologi informasi dalam kegiatan survei, termasuk pemanfaatan big data dengan teknologi API, yaitu dari server ke server antara BPS dengan perusahaan perkebunan negara. Untuk mempercepat penyajian data yang diperlukan dalam perencanaan dan monitoring pembangunan, kami mengompilasi input data mandiri secara online dari dinas-dinas melalui sistem kami sebut SIMDASI, yaitu Sistem Informasi Data Terintegrasi.
Dengan SIMDASI maka BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Kota mempercepat penyajian Jawa Tengah dalam angka dan Kabupaten Kota dalam angka menjadi pada akhir Februari 2020 yang sebelumnya biasanya kami sajikan pada bulan Agustus 2000 pada tahun berjalan. Terkait dengan penataan SDM, telah belasan tahun BPS menggunakan sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK yang muatan perubahannya diupdate secara online oleh setiap satker sampai dengan kabupaten kota. Untuk memonitor kinerja kabupaten kota, BPS Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sistem yang kami beri nama Evita. Dengan sistem ini kinerja BPS Kabupaten Kota menjadi semakin baik. Secara individu di sisi lain, ASN diwajibkan membuat laporan bulanan berbasis web dengan nama sistemnya Monika. Jadi setiap bulan ASN kami membuat laporan secara online juga. Masih lekat di ingkatan kita, sensus penduduk 2020 yang dilakukan dengan multimode data collection. Kombinasi antara sensus penduduk online dan sensus penduduk konvensional atau door to door. Keduanya menggunakan big data yang dikompilasi di Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Adminduk sebagai data dasar di dalam sensus penduduk tahun 2020 ini. Alhamdulillah, Provinsi Jawa Tengah mencatat respon SP online tertinggi terlihat dari jumlah absolutnya, yaitu 9,6 juta penduduk Jawa Tengah telah melakukan update data masing-masing selama pertengahan Februari sampai dengan akhir Mei 2020. Kegiatan pendataan penduduk door to door bagi penduduk yang belum mengikuti SP online akan kami lakukan selama September 2020 yang akan datang. Kami mengharapkan semangat dan kolaborasi BPS dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota akan membawa sukses sensus penduduk 2020 pada September 2020 yang akan datang. Selama masa pandemi COVID 2019, BPS menyelenggarakan survei secara online. Dari respon di wilayah Jawa Tengah yang mencakup 10.570 respon, kami menyajikan infografis sebagaimana kami aturkan di goodie bag. Jadi ini adalah publikasi terbaru kami terkait dengan COVID. Bapak Ibu bisa mencermati seperti apa masyarakat memandang COVID ketika awal. Gitu. Namun demikian kami masih memerlukan informasi lebih jauh, sehingga nanti pada bulan Agustus 2020 kami akan menyelenggarakan yang namanya Survei Angkatan Kerja Nasional. Dan kami akan mendata di setiap rumah tangga sampel bagaimana COVID-19 berdampak terhadap ketenaga kerjaan di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, hadirin yang saya hormati, BPS Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menata lingkungan kerja di tengah keterbatasan ruangan, tujuannya agar semua pegawai dan juga pengguna data yang berkunjung merasa nyaman berada di kantor kami yang relatif sempit. Kami juga secara bertahap mengimplementasikan prinsip Go Green, bagian upaya berkontribusi menjaga alam ini. Semua ini kami lakukan dalam rangka membuktikan bahwa BPS Jawa Tengah sebagai sebuah institusi yang sudah mereformasi dirinya menuju yang terbaik. BPS Provinsi Jawa Tengah juga mendorong BPS setiap kabupaten kota di Jawa Tengah untuk melakukan upaya-upaya yang sama. Program Statistical Coaching Clinic di setiap BPS kabupaten kota sudah berjalan. Aplikasi One Touch Statistik atau OTS banyak direplikasi dengan nama dan tampilan yang berbeda. Tahun ini
Juga semua Satker BPS Kabupaten Kota kami dorong untuk mengajukan penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas menuju Satker WBK dengan segala keterbatasannya. Dengan adanya penilaian oleh pihak eksternal satuan kerja, maka kami dapat memperoleh gambaran tingkat maturitas reformasi birokrasi di masing-masing Satker Kabupaten Kota untuk menjadi masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik. Dengan sederet upaya yang telah kami lakukan tersebut, tentunya semua sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi dan terutama dari semua stakeholder sebagai pengguna utama layanan kami, baik berupa data dan informasi statistik yang kami hasilkan maupun melalui mentoring penyelenggaraan statistik di instansi masing-masing. Bapak dan Ibu dan semua pengguna layanan kami yang akan merasakan setiap perubahan yang kami lakukan, dan Bapak Ibulah yang akan memberikan penilaian kepada instansi kami terhadap semua perubahan yang kami lakukan. Pada kesempatan yang baik ini, saya sangat berharap kepada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Tengah kiranya berkenan melakukan penilaian pelayanan publik di BPS Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu indikator apakah Satker BPS Jawa Tengah layak menyandang Satker BPK. Kami juga mohon kepada Kepala DJBB untuk memberikan masukan atas kekurangan-kekurangan kami dalam menyusun laporan laporan keuangan Satker maupun wilayah sebagai bagian dari proses kami untuk melaksanakan SPIP yang semakin mature. Yang terhormat Bapak Wagub dan hadirin yang saya banggakan, BPS Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus membangun zona integritas di lingkungannya, terus melaksanakan reformasi birokrasi dan berupaya menciptakan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik secara lebih baik dari waktu ke waktu. Kami membuka portal pengaduan secara online terhadap layanan kami maupun di dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kami. Kami akan berupaya terus menghasilkan inovasi-inovasi baru guna mewujudkan itu semua. Akhirnya, saya pribadi dan atas nama BPS Provinsi Jawa Tengah mohon dukungan Bapak Wakil Gubernur, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala DJBB, Kepala Ombudsman, Koordinator KY, Kepala BPK, Rektor Unimus, dan Hotel Haris. Kepada Bapak Wakil Gubernur, mohon berkenan memberikan arahan kepada kami, dan kepada Kepala Ombudsman, mohon berkenan memberikan sambutan di acara ini. Serta kepada Bapak Ibu yang lain, mohon berkenan menjadi saksi pencanangan pembangunan zona integritas BPS Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sentot Bangun Widoyono. Iya, akhirnya kegelisahan kita terjawab ya. Betul sekali. Nah, kita ke tengah mungkin barangkali yang di rumah kangen sama kita. Iya. GR. Dan tentu saja mohon izin Bapak Ibu sambil menunggu rekan kami mengganti pelindung mikrofon. Iya betul, ini juga salah satu protokol kesehatan yang betul harus sekali diterapkan. Ya, jadi satu sarung untuk satu person. Iya. Gitu. Oke. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi sudah dijawab lengkap pertanyaan.
lebih dari yang kita tanyakan. Iya. Kalau kita minta A, Pak Sentot itu ngasihnya A++ gitu. A sampai Z. A sampai Z, plus 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, kalau kita berbicara tentang pembangunan zona integritas ini, tentunya tidak hanya membicarakan tentang pelayanan publik aja. Betul. Tetapi juga ada di sana tolak korupsi, pencegahan korupsi. Betul gitu sekali. Ya. Dan bentuk intervensi pemerintah untuk mencegah korupsi adalah melalui Kementerian PAN dan RB, kemudian KPK, serta Ombudsman Republik Indonesia. Ya. Iya, oleh karena itu, dalam setiap acara pencanangan zona integritas menuju WBK, WBBM, tentunya Ombudsman Republik Indonesia juga selalu hadir untuk menyaksikan penandatanganan. Ya, dan sekaligus memberikan penilaian terhadap pelayanan publik. Iya, dan senang sekali hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Ya, dan langsung saja tanpa menunggu lama lagi kita undang Ibu Siti Farida SHMH untuk menyampaikan sambutannya. Kita beri aplaus yang meriah untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Tajiasin Maimun. Yang terhormat Bapak Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Bapak Gatot Sentot Widoyono. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi, Bapak Dr. Cicut Sutiarso. Yang terhormat Bapak Kepala Perwakilan BPK, Bapak Bapak Ayub Amali, kemudian yang terhormat penghubung Komisi Yudisial Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Farhan, juga Bapak Dirjen Perbendaharaan, Bapak Sulaiman Syah, Dr. Masruhin, yang terhormat sebagai Rektor dari Universitas Muhammadiyah Semarang, sekaligus Guru Besar dari Universitas Negeri Semarang, Bapak Henry Santoso sebagai Inspektur Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga yang mewakili dari Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Bapak Arif, serta seluruh hadirin yang rabuh pada kesempatan pagi ini, keluarga besar BPS, rekan-rekan media, dan juga rekan kami dari Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena di tengah situasi pandemi COVID ini, kita masih diberikan kesehatan, sehingga bisa menjalankan tugas dengan baik sebagai aparat, sebagai pengemban amanah birokrasi di Indonesia, dan khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Hadirin yang saya hormati, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Tajiasin Maimun. Yang pertama, tentu kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar BPS Provinsi Jawa Tengah, dan sepertinya diikuti juga oleh 35 kabupaten kota, Pak. Jadi kami melakukan pantauan juga, monitoring di beberapa kabupaten kota sudah melakukan pencanangan zona integritas dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Tentu ini merupakan sebuah capaian yang harus kita hargai bersama, terutama di kalangan internal, Pak. Jadi apapun hasilnya di eksternal, manakala secara internal kita merasa yakin dengan tekad kita, maka sebenarnya itu sudah terbangun zona integritas. Jadi karena integritas itu kan, nun sewu Pak, ada di dalam diri kita sendiri, ada di dalam masing-masing insan, masing-masing aparat BPS Jawa Tengah. Atau kalau saya boleh menggambarkan ya, istilah di Jawa, kita ada yang namanya Jogo Projo. Projo itu kan dalam diri kita, Pak. Dalam diri kita, kemudian nanti berkembang menjadi kehormatan keluarga,
Nah, keluarga itu kalau konteksnya bekerja adalah tentu instansi atau unit. Sehingga kehormatan diri, integritas setiap kita akan tercermin dalam kehormatan kita sebagai sebuah lembaga atau sebagai unit. Nah, integritas ini tentu mungkin bukan jaminan ya bahwa nanti akan menuju kepada wilayah bebas dari korupsi atau wilayah bersih birokrasi melayani. Tapi setidaknya zona integritas itu sudah merupakan awal komitmen kita bersama. Ketika semua individunya sudah berkomitmen, kemudian sistemnya dibangun dengan tata laksana, dengan tata SDM, dengan transparansi, dan juga dengan pengawasan internal sebagai pengungkit. Jadi saya matur pengungkit di dalam ada 4 ya Pak, ada 4 item yang itu nanti akan sangat-sangat menentukan output atau outcome dari pengungkit di eksternal. Mohon izin Bapak tadi Pak Kepala BPS menghentikan bahwa memang masih ada PR ya Pak Nusewu, PR untuk eksternal. Nah barangkali mohon izin dalam matur itu terkait dengan bagaimana proses tata laksana di internal, reformasi birokrasi internal itu harus bisa menjadi pengungkit untuk terkait dengan bagaimana peningkatan kualitas layanan publik dan juga bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan KKN. Mungkin itu ada katanya dengan penilaian stakeholder Pak, dan memang terkait dengan penilaian stakeholder itu sesuatu yang tidak bisa tidak bisa dikerangkai atau dikendalikan dari internal, tapi itu merupakan outcome dari bagaimana proses internal itu berlangsung. Dan mohon izin juga karena rawuh di sini adalah dari Dirjen Perbendaharaan dan juga dari BPK, saya sering matur bahwa salah satu kementerian lembaga yang cukup sukses dalam hal pengungkit di eksternal adalah dari Kementerian Keuangan. Jadi saya secara pribadi maupun secara kelembagaan mari kita belajar dari situ, karena memang beberapa indikator-indikator bagaimana kemudian berkomunikasi dengan stakeholder itu sangat penting. Jadi kadang-kadang mohon maaf di dalam sudah berubah, sudah baik, tapi ketika tidak dikomunikasikan kepada stakeholder itu juga hasilnya nanti pada saat, mohon maaf ya, bukan penilaian Pak yang kita cari, tapi bahwa bagaimana perspektif stakeholder dalam hal ini adalah eksternal sebagai merupakan outcome dari pengungkit yang ada di internal, itu memang salah satu indikatornya. Jadi sebuah reformasi birokrasi itu di dalam sangat baik, tapi kemudian harus ada 2 indikator lain atau 2 pengungkit lain yang sangat penting adalah bagaimana kualitas pelayanan publik, melayani publik, dan yang sangat penting juga adalah sebagai bebas dari korupsi, kolusi, dan juga dari pungli. Mungkin 2 hal tadi yang perlu saya sampaikan dari Ombudsman, bahwa memang beberapa kesulitan yang dialami oleh unit, lembaga maupun mungkin instansi atau satuan pemerintahan adalah terkait dengan bagaimana mengkomunikasikan reformasi birokrasi ini kepada pihak stakeholder. Sehingga tadi sudah bagus sekali Pak ada program-program bagaimana BPS Go Public itu memang akan sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap layanan-layanan yang ada di BPS Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang berikutnya kami juga mengaturkan penghormatan yang setinggi-tingginya atas kehadiran BPS dalam kebutuhan-kebutuhan data terutama di pandemi COVID. Jadi di tengah-tengah ya sumber data banyak, acuan kita yang utama sampai saat ini adalah BPS Provinsi Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk BPS ya. Jadi sekali lagi itu merupakan pengungkit yang itu nanti bisa menjadi apa tadi ya. Jadi projonya kita berasa hadirnya BPS itu dirasakan dan memang dicari oleh banyak instansi, dicari oleh banyak user, dan juga mungkin nanti tidak hanya para mahasiswa Pak, juga pelaku-pelaku bisnis sekarang membutuhkan data yang cukup akurat. Dan yang terakhir saya mungkin tidak akan banyak matur soal aturan-aturan ya Pak, karena saya sering
matur nggih. Kita kan sudah hari-hari banyak undang-undang, banyak peraturan atau nopo nggih. Cara Jawa niku nopo? Ngoyahi segara Pak mangke kalau saya harus matur. Tapi intinya di akhir ini saya ingin menyampaikan bahwa tekad zona integritas itu membutuhkan satu tata laksana yang memang harus ketat, maksudnya Pak. Tata laksana SDM-nya, tata laksana kemudian administrasinya. Atau kalau Jawanya saya matur, ya sudah Pak, kita buat tatanannya dulu, toto. Nah, toto ini ya kadang-kadang harus diterapkan dengan cermat. Kadang-kadang sudah ada aturannya, sudah ada strukturnya, sudah ada siapa yang bertanggung jawab, tapi kadang-kadang ya sudah berhenti di tataran penataan saja. Mari kita aplikasikan secara titi, Pak. Cermat, hati-hati, saksama. Jadi toto, titi. Nah, titi juga belum cukup, Pak. Kadang-kadang di tengah jalan, bulan pertama, tahun pertama itu masih semangat. Lama-lama nanti sudah agak banyak tantangan gitu nggih Pak nggih, lama-lama agak menurun, maka harus tetap Pak. Pokoknya kalau sudah ada aturan, sudah dilaksanakan, ya harus tetap awake dhewe niku. Terutama mohon maaf kepada para pimpinan. Kadang-kadang kalau ada anak buah nun sewu nggih, di mana-mana kan hampir sama. Ada anak buah yang mungkin tidak sesuai dengan aturan atau ada godaan macam-macam, itu enggak tetap lagi. Nah, maka kalau sudah tetap, saya kok yakin Pak, dengan mesti mungkin tatak niku ya ada godaan, ada banyak resiko, ada manajemen resiko nggih Pak nggih. Tatak monggo dilaksanakan dan tanggap kan ada banyak perubahan Pak. Kita juga harus menyesuaikan dan kemudian terakhir tutup Pak. Harus sampai selesai, jangan sampai wah baru targetnya 70%, katanya sudah nggak tercapai nih, sudah akhirnya menyerah. Nah, kemudian maka mimpi kita bersama untuk menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah bersih melayani, sangat-sangat dipengaruhi oleh tekad di internal yang didedikasikan untuk publik dan juga dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, bebas dari KKN. Dan kami di Ombudsman Jawa Tengah sampai dengan saat ini Pak, belum pernah ada laporan terkait dengan pelayanan di BPS. Tentu ini merupakan satu semangat baru Pak. Artinya apa? Publik selama ini cukup puas dengan pelayanan panjenengan. Itu satu sisi, dan kemudian sisi yang lain ini harus kita pertahankan, dan tentu ini tidak lepas dari arahan, bimbingan dan kepemimpinan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang bagaimana kita sesama di Jawa Tengah jateng gayeng dengan penuh pengayoman. Mungkin dari kami atur saya cukup sekian. Bapak, intinya adalah bagaimana proses di internal yang sudah bagus ini harus kemudian ada outcome, ada output untuk pelayanan publik, dan ada bagaimana publik menilai memang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Barangkali itu akan menjadi pengungkit sehingga mimpi kita bersama untuk mewujudkan WBK BBBM bisa tercapai. Dan dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Kepala Ketua Pengadilan Tinggi, dari Koordinator KY Provinsi Jawa Tengah, dari Bapak Bidang BPK, Dirjen Pendaraan, dan juga Bapak Inspektur dari Provinsi Jawa Tengah, dan yang lain-lain semuanya, mari kita bersama-sama mewujudkan zona integritas yang itu ada dalam diri kita. Semoga meluas menjadi di instansi sampai dengan Jawa Tengah yang berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Farida. Iya, terima kasih banyak sudah memberikan banyak masukan ya. Iya, dan tentu saja penilaian juga tadi. Betul ya. Sehingga nantinya mungkin BPS Provinsi Jawa Tengah ke depan bisa mewujudkan
Ya, ke arah WBK, WBBM. Amin. Iya. Dan Bapak Ibu tadi sudah kita cerita panjang lebar tentang perubahan-perubahan yang ada di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Iya. Dan untuk itu mari kita saksikan sama-sama video aksi perubahan yang sudah dilakukan di BPS Provinsi Jawa Tengah. Iya, selamat menyaksikan. BPS Provinsi Jawa Tengah. Kemarin saya sudah ketemu dengan seluruh KSK dari seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Tadi pagi saya ketemu dengan seluruh Change Agent Network dari seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Dan barusan saya juga ketemu dengan seluruh kepala BPS kabupaten kota di Jawa Tengah. Memang sudah lama sekali saya tidak berada di Jawa Tengah, tetapi kalau saya lihat banyak sekali perubahan, progres menuju kebaikan yang terjadi di Jawa Tengah. Saya senang sekali datang ke kantor ini, sangat rapi sekali. Kemudian interior desainnya juga sangat colorful, menarik. PST-nya luar biasa bagusnya. Seluruh dindingnya juga sangat colorful, dan yang penting juga menyediakan berbagai informasi mengenai BPS, seperti sensus penduduk dan sebagainya, dengan cara yang ramah dan menarik. Ini menjadi penting. Jadi ke depan, saya sangat berharap bahwa dengan kerjasama seluruh pegawai BPS, mulai dari kabupaten kota sampai dengan provinsi, BPS Provinsi Jawa Tengah akan semakin maju. Saya akan yakin tentang hal tersebut, dan mari kita bersama-sama mensukseskan sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Selamat buat seluruh pegawai di BPS Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya sedang bersama Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Pak ya. Terima kasih. Yang baru saja melaporkan tentang sensus penduduk online. Saya dikasih bukunya ini. Saya, Kristiana Dwi Astuti, selaku Ketua Program Studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Sekolah Vokasi Undip. Saya di sini sangat berterima kasih kepada BPS yang sudah berkenan untuk menerima mahasiswa, karena di sini mahasiswa mendapatkan berbagai macam informasi maupun pengetahuan berkaitan dengan data, statistik, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan untuk perencanaan tata ruang. Ini ya, jadi hari ini kami berkunjung di BPS Prof Jateng. Jadi di sini kami belajar banyak tentang apa itu statistik dan statistika. Terus di sini juga kita disambut dengan hangat, dan di sini benar-benar mematahkan di mana ekspektasi orang-orang ketika berkunjung ke suatu tempat badan yang formal itu formal banget. Di sini enggak. Kebetulan ini tadi di sini seru banget, ada hadiah, ada game, dan semuanya seru lah pokoknya. Keren. Ini tadi itu menjelaskan mengenai bagaimana kita mengolah data, mengumpulkan data. Acaranya seru banget, nggak melulu materi yang kayaknya stres banget itu enggak. Tapi ada lucu-lucuan juga, ada game, ada tanya jawab yang nggak serius banget. Tapi jawabannya tepat. Halo, saya Fiska dari Suara Merdeka. Untuk acara kali ini yang diselenggarakan BPS, sosialisasinya keren banget, nggak ngebosenin,
dan banyak banget ilmu yang bisa kita dapetin dari seluruh narasumber tadi yang udah dihadirkan oleh BPS. Sukses terus untuk BPS. Terima kasih. Oke, saya Vian dari Harian Bisnis Indonesia. Kesannya untuk acara ini sangat mendidik ya, karena kita tuh jadi tahu bagaimana cara menggunakan data yang baik dan menjadikan data-data terutama dari BPS sebagai basis untuk peliputan sebagai diolah menjadi berita. Nama saya Denny Cesari Sutrisno, saya dari Pegadaian Kanwil 11 Semarang, Jawa Tengah dan DIY. Pagi ini saya berkesempatan berkunjung di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, dan banyak sekali hal baru yang terlihat di gedung BPS Provinsi Jawa Tengah khususnya. Karena dari pertama awal saya masuk di sini disapa dengan para petugas yang sangat baik, dan kemudian tampilannya pun BPS sekarang sudah milenial banget ya. Jadi buat teman-teman milenial yang mungkin banyak sekali mahasiswa yang kesini yang sering cari data nih, bisa lebih cozy dan nyaman untuk minta data di BPS. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Ambil peran serta mencatat Indonesia. Ya, boleh kita kasih aplaus yang meriah untuk kita semua yang ada di sini ya. Iya, itu tadi video terkait dengan aksi-aksi perubahan yang sudah dilakukan di BPS Provinsi Jawa Tengah, yang tentunya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Iya, betul sekali. Dan Mbak Meda, sebagai wujud komitmen BPS Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi instansi yang siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan WBBM, sesaat lagi kita akan mengikuti bersama prosesi pencanangan pembangunan zona integritas di lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah. Iya, dan untuk itu kami mohon berkenan untuk hadir kembali ke atas panggung Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sentot Bangun Widoyono MA. Kami persilahkan. Baik, pencanangan akan diawali dengan pembacaan komitmen pembangunan zona integritas oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah. Mohon berkenan saksi dan juga seluruh hadirin yang ada di lantai 5 Aula BPS Provinsi Jawa Tengah untuk berdiri. Pada hari ini, Selasa, tanggal 16 bulan Juni tahun 2020, saya, Sentot Bangun Widoyono, selaku Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK, wilayah birokrasi bersih melayani WBBM di BPS Provinsi Jawa Tengah. Dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah dan juga saksi-saksi. Untuk itu mohon berkenan menyaksikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Tajiasin Maimun beserta Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Ibu Siti Farida SH.MH untuk bisa naik ke atas panggung. Ya, penandatangan. Ya, Bapak Ibu, penandatanganan dimulai oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sentot Bangun Widoyono MA. Dilanjutkan dengan saksi 1, mohon berkenan Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Tajiasin Maimun. Ya, kemudian dilanjutkan dengan saksi 2, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Ibu Siti Farida SH.MH. Baik, mohon berkenan Wakil Gubernur, Kepala Ombudsman beserta Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah untuk bisa berada tetap di tempat. Ya, kemudian dilanjutkan dengan saksi berikutnya untuk penandatanganan. Saksi ketiga, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Cicut Sutiarso SH.M.Hum. Mohon berkenan untuk bisa hadir ke atas panggung.
Ya, Bapak, baik. Untuk bisa berkenan kembali ke tempat terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan saksi berikutnya, yaitu Koordinator Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Wilayah Jawa Tengah, Bapak Muhammad Farhan SSY MH. Berikutnya Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah Bapak Sulaiman Syah. Ya, kemudian dilanjutkan dengan saksi berikutnya, yaitu Financial Controller Haris Hotel Semarang, Bapak Muhammad Saiful Anwar. Dipersilakan. Baik, berikutnya Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Bapak Profesor Dr. Mas Ruki. Beliau sekaligus Guru Besar Universitas Negeri Semarang. Ya, dan yang terakhir, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ayub Amali SEMM AK CS FACA. Baik, selanjutnya mohon saksi-saksi untuk bersiap. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Iya, nanti sesi foto bersama akan dilakukan di depan ya. Jadi mohon berkenan Bapak-bapak untuk bisa kembali ke depan. Melakukan sesi foto bersama. Iya, sambil menyiapkan tempat untuk sesi foto bersama. Ya, pengambilan foto tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Iya, betul sekali. Sudah diatur ya jaraknya Ya, supaya ada jarak. Memang kalau new normal ini ada jarak di antara kita gitu ya. Iya, betul sekali. Iya. Meskipun berjarak tapi hati tetap dekat, Bang. Iya, kan katanya orang salaman bukan berarti orang seduluran katanya Iya, gitu. betul sekali. Iya, dan tujuan utama dari pencanangan zona integritas ini adalah agar nantinya ada peningkatan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Iya, betul sekali. Dan jangan sampai pencanangan zona integritas ini hanya di atas kertas saja. Harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk meraih WBK, WBBM seperti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Iya, sepertinya sudah siap untuk berfoto bersama. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap rekan media yang sudah hadir ya dalam acara pada pagi hari ini. Ya, untuk foto bersama kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, mohon berkenan untuk tetap di tempat. Mohon izin Bapak untuk melanjutkan dengan arahan dan sambutan. Ya, hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sentot Bangun Widoyono MA, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah,
Yang kami hormati Bu Siti Farida, Kepala Ombudsman Provinsi Jawa Tengah, ada Kepala BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, Bapak Ayub, ada Kepala Pengadilan Tinggi, Bapak Sutiarso, ada Kepala Komisi Yudisial, Bapak Muhammad Farhan, juga hadir Kepala Kanwil DJBS Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sulaiman Syah, agak ke barat. Juga hadir di tengah-tengah kita Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, sekaligus sahabat saya waktu haji tahun 2017 kalau nggak salah, Profesor Masruhi. Juga dari Financial Controller Haris Hotel Semarang, Bapak Muhammad Saiful Anwar, dan para hadirin, tidak lupa rekan-rekan dari pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Pak Hendri, dari Inspektorat, dan yang mewakili dari Kominfo Pemprov Jawa Tengah. Seluruh hadirin yang kami banggakan, yang pertama pada hari ini tanggal 24 Syawal, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan, kesalahan. Mewakili juga dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengaturkan selamat kembali kepada kefitrahan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara tentang korupsi, berbicara tentang birokrasi, itu semua tidak pernah terlepas dari BPS, karena statistik itu adalah tolak ukur kita semua. Kita bisa bekerja, akan tetapi pekerjaan kita akan lebih berat apabila kita bekerja tanpa data. Maka dari itu saya bersyukur pada pagi hari ini, di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, ada dari Sivitas, dari pelaku usaha, ada dari keuangan, ada kejaksaan tinggi, artinya dari penegak hukum, kita hadir bersama. Dari ombudsman juga, kita benar-benar menyaksikan bahwa BPS Provinsi Jawa Tengah sebagai sumber data kita semua itu sudah mendeklarasikan, sudah mencanangkan pembangunan zona integritas. Sehingga masyarakat tentu akan lebih nyaman. Tadi disampaikan juga bahwa masyarakat sampai saat ini selalu mempertanyakan ini BPS-nya atau datanya itu bagaimana sih? Kok sampai sekarang masih kurang akurat? Tadi disampaikan juga kayaknya ada visi misinya, ada motonya bahwa BPS kerja sama sih sebenarnya dengan kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa melayani itu ya harus mudah, cepat, murah, dan tepat. Tetapi saya lebih ingin menambahkan lagi tuntas. Biasanya tepat tapi belum tuntas. Biasanya cepat tidak terselesaikan. Murah juga belum tuntas. Maka saya ingin menutup di situ untuk menambahin satu poin, harus tuntas pekerjaan kita. Karena bagaimanapun juga, tadi juga disampaikan oleh pembawa acara bahwa makanan khas di Jawa Tengah, khususnya di Semarang, masuk ke BPS. Yaitu lanjutkan untuk profesional, integritas, amanah. Profesional saja tidak cukup, Bapak Ibu. Profesional itu juga bisa menipu. Saya profesional kok,
Data-data saya sajikan dengan profesional. Tapi ada yang tertutup. Tidak diketahui. Saya sudah menyajikan data sebaik mungkin. Tapi ada yang tertutup. Maka memang integritas itu harus muncul. Dari diri kita muncul tubuh kita. Akan tetapi kalau dorongan hanya dari diri kita saja tidak cukup. Maka perlu amanah. Artinya amanah apa? Amanah itu adalah kepercayaan dari dua sisi. Dari sisi bawah yaitu masyarakat yang kita pimpin. Tentu ada amanah dari yang atas. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin amanah yang diberikan kepada masyarakat kepada kita, oleh masyarakat kepada kita, masih agak bisa kita lupakan. Apabila masyarakat tidak begitu intens. Tetapi amanah dari Allah, dari Tuhan, tidak bisa kita elakkan. Sebaik apapun kita menyimpan amanah itu pasti ketahuan. Maka dari itu saya sangat setuju bahwa profesional memang harus diikuti oleh integritas dan amanah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami memiliki tagline di Jawa Tengah, yaitu Jawa Tengah menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, tetap mboten korupsi, tetap mboten ngapusi. Ini kita lanjutkan. Semoga ini juga akan berlanjut ke periode-periode yang selanjutnya untuk mengingatkan kita bahwa memang kita bekerja itu tidak boleh bohong. Bekerja itu tidak boleh apus-apusan. Kita harus jujur. Di masa pandemi COVID-19 yang saat kita hadapi, saat ini kita hadapi bersama, biasanya orang berbicara ditanya, bagaimana tentang COVID-19? Yang muncul itu keluh kesah. Pak, kami di PHK. Pak, kami kena dirumahkan. Pak, kehilangan pekerjaan. Pak, tidak bisa bersilaturahim. Pak, tidak bisa bertemu dengan kawan, sahabat, saudara, dan lain sebagainya. Yang muncul itu. Akan tetapi kita sebagai seorang negarawan, seorang pimpinan harus mencari sisi-sisi yang baik. Kemudahan-kemudahan, hikmah di balik pandemi COVID-19 ini harus kita munculkan. Maka dengan adanya pandemi COVID-19, ini bisa mendorong kita bersama. Tentunya yang paling utama adalah BPS. Karena saat ini dengan adanya COVID-19, masyarakat melek. Mentelengi data. Dulu, ingat betul saya waktu pertama kali dilantik mendampingi Mas Ganjar. Menangani kemiskinan. Data saya gembor-gemborkan. Masyarakat untuk melihat secara langsung. Hanya sekian persen. Bahkan tidak ada 1% pun masyarakat yang intens di dalam hal itu. Akan tetapi dengan adanya COVID, saat ini masyarakat melek. Mencari data, dikoreksi betul. Dilihat betul bagaimana kinerja kita. Ternyata kerja kita juga diawasi oleh masyarakat saat itu. Maka dari sinilah saya senang, maka saya sampaikan dengan adanya COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan aturan untuk penanggulangan COVID-19 dengan Jogotongo. Jogotongo itu menggerakkan masyarakat yang dipimpin secara langsung oleh masyarakat pimpinan yang paling di bawah. Ketua RT, Ketua RW. Dan saat ini Ketua RT dan RW itu dituntut oleh masyarakat untuk menyajikan data yang sebenar-benarnya. Mereka selalu bertanya, datanya mana? Siapa saja yang mendapatkan bantuan sosial, bantuan ekonomi dari pemerintah. Mereka melihat. Maka kesempatan ini harus kita tangkap. Kita tidak bisa bekerja individual. Kita harus bekerja secara gotong royong. Yang ada di Indonesia, tentu Jawa Tengah juga getol untuk bekerja gotong royong. Maka disinilah kita ingin bersinergi. Kami memiliki program Jogotongo, tolong dimanfaatkan juga untuk
teman-teman dari BPS untuk mensukseskan sensus penduduk. Dimasukkan saja, Anda juga jaga tonggo itu bukan jaga tonggo karena kesehatannya saja, termasuk kemiskinan, termasuk data, kita input di sana. Saya mengetahui kok, walaupun tadi disampaikan 9,6, itu sebenarnya kalau tidak ada COVID mungkin bisa dilalui. Tapi dengan adanya COVID mungkin BPS datang turun ke bawah masih takut. Apalagi dengan PSBB dan lain sebagainya. Orang mau datang gimana? Semua jalan ditutup. Orang mau ketemu susah. Jangan-jangan ini BPS bawa sini mau mendata tapi membawa virus. Kekhawatiran itu ada. Maka kalau kita mau bersinergi, kita manfaatkan Jogotongo yang saat ini sudah sampai di tingkat RT terbentuk, dan mereka juga membutuhkan data tersebut, ayo kita sensus. Kita beri amanah mereka, ketua RT RW-nya, sekaligus mendata bagaimana menginput sensus penduduk di sini. Manfaatkan ini. Disinilah kita bisa bekerja bersama-sama untuk menanggulangi apapun data tersebut. Kami, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, membagikan bantuan sosial bukan hanya di Jawa Tengah. Kita di awal pandemi mendata, warga kita ada di luar berapa? Di Jakarta ada 7 juta, Pak. Akan tetapi, setelah kita menganggarkan, hanya berapa persen yang bisa terserap. Ternyata warga kita yang ada di Jakarta sudah masuk, Pak. Tapi setelah diantar oleh teman-teman pos, ternyata nggak ada orangnya. Alamatnya salah. Diantar lagi oleh teman-teman paguyuban. Datanya juga kok sudah pindah ya. Ketua paguyubannya saja mendata itu juga kesulitan. Apalagi kami yang jauh. Dengan adanya COVID, pendataan kita kedua tergesa-gesa. Secepatnya kita sajikan, kita data secepatnya. Itu banyak yang tidak bisa menerima karena memang sudah pindah. Nah, dari sinilah tadi disampaikan bahwa sensus penduduk itu bukan di awal saja, tapi berkelanjutan. Ketika kita pindah, ayo kita rubah status tempat tinggal kita. Disinilah untuk memudahkan kita bersama. Jangan-jangan selama ini data yang ada di Kementerian Sosial, yaitu DTKS, inclusion error, exclusion error yang sebesar 30%, kemungkinan ya pindah-pindahnya orang itu. Kurang update-nya kita. Maka disinilah kesempatan kita, apalagi ditambah war dari masyarakat yang saat ini tinggi. Kita ajak. Dan kreativitas itu perlu ternyata. Kami menulis sebuah surat edaran, kita sampaikan. Masyarakat enggan membaca. Tetapi kita sekarang rubah. Dengan bantuan Kominfo, teman-teman dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikannya dengan karikatur dan sebagainya. Ternyata masyarakat lebih paham, lebih mudah memahami itu. Maka alur-alur aturan yang harus dilalui kalau kita visualisasikan, itu masyarakat lebih menak. Apalagi dengan adanya zakat ini, kemarin kita kampanye ke sana kemari, kita sudah masuk industri 4.0. Ternyata dengan adanya COVID, pendidikan daring aja susahnya kurang mampu. Ternyata kita sudah mengatakan industri 4.0 tapi tidak pernah melakukan. Dengan adanya ini, mari kita ambil hikmahnya. Kita visualisasi, kita manfaatkan industri 4.0 ini untuk keberlangsungan. Sehingga apa yang dicanangkan oleh BPS dan kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, negara Indonesia, bangsa Indonesia, bahwa menuju wilayah bebas dari korupsi, menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, itu akan segera terwujud. Kalau itu sudah tercapai, saya yakin bahwa negara kita tidak ada tandingannya. Bahwa negara kita siap untuk menyajikan, menyumbangkan kepada dunia bahwa Indonesia menjadi percontohan. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak panjang, ini yang bisa saya sampaikan, dan saya titip pesan kepada BPS, kerja keras Bapak
Ibu tidak selesai di sini. Pandemi COVID-19 ini juga perlu disensus, Pak. Saat ini orang fokus kepada COVID-19. Akan tetapi ada lebih yang dari itu, wabah yang saat ini mungkin kematian ibu dan anak. Karena mereka takut berinteraksi dengan dokter, takut datang ke rumah sakit. Ini juga harus disensus. Kami minta dibantu untuk menyajikan data tersebut. Sehingga masyarakat bisa kita arahkan, kita ajak. Sudah berapa sih sensus masyarakat kita yang vaksin? Jangan-jangan COVID-19 ini nanti mengantarkan kembali mulai dari lepra, cacar, yang saat ini sudah ada vaksinnya, tetapi ini tidak terjangkau, tidak tersentuh oleh kita. Karena kita tahu posyandu saat ini mulai berhenti. Bukan mulai, berhenti total. Dan saat ini baru kita dorong. Maka kita juga butuh data untuk menentukan kebijakan arah pemerintah Provinsi Jawa Tengah menangani wabah-wabah yang lain. Ini peringatan buat kita. Saya mengapresiasi pada hari ini saya pertama kali masuk di tatanan baru atau new normal di BPS. Aplaus untuk BPS yang bisa melaksanakan seremonial dengan protokol kesehatan yang baik. Kalau tidak kita mulai dari yang kecil, tidak kita memberikan contoh kepada masyarakat, kita tidak bisa bersahabat dengan COVID-19 yang tidak sebentar waktunya kita akan mendapatkan vaksinnya. Pasti membutuhkan tahun. Impossible. Ada orang mengatakan saat ini sudah ditemukan. Tahapan di kesehatan itu ada. Mulai dari lab, lalu diuji coba di hewan, perlu manusia dan lain sebagainya, terus mengatakan ini vaksin untuk COVID-19 nggak mungkin. Maka tahapan ini kita harus lalui, tentu kita tidak boleh diam. Kita harus bangkit, kita harus bekerja, apapun kondisi kita, pemerintahan, masyarakat Indonesia harus berjalan dengan baik. Maka saya apresiasi BPS bisa memberikan contoh kepada kita bahwa kegiatan apapun bisa kita lalui di tengah-tengah COVID-19 ini. Terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tutur kata saya menyampaikan. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Wakil Gubernur. Iya, terima kasih banyak Bapak atas arahan dan sambutannya, luar biasa sekali ya. Tentunya akan menambah semangat kita semua untuk mewujudkan pembangunan zona integritas di BPS Provinsi Jawa Tengah. Ya. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah berkenan meninggalkan tempat acara untuk mengikuti agenda berikutnya. Iya, dan akan didampingi oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah. Dan kami BPS Provinsi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Tats Yassin Maimun telah berkenan hadir pada acara pencanangan pembangunan zona integritas di BPS Provinsi Jawa Tengah. Dan Bapak Ibu hadirin yang berada di Studio 5, kami mohon untuk kembali ke tempat, berkenan duduk kembali dan sambil menunggu Bapak Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah kembali lagi di ruangan ini bersama kita. Kita akan menyaksikan penampilan duo A ya, hasil gemblengan dari Happy Monday, yaitu Aning dan Agita. Iya, dan mungkin sekalian bisa menikmati hidangan yang sudah tersedia di meja. Monggo iya sambil menyaksikan persembahan dari duo A. Iya, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu kehadiran Bapak Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, kami persembahkan You Raise Me Up.
Dewi Agita. When I am down and all my soul so weary, when trouble comes and my heart burdened be, and I am still and deep in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Iya, Aning Agita. Masih ada satu lagu lagi atau satu album? Boleh, sambil menunggu baik satu lagu Nuansa Iya. Bening. Nuansa Bening. Iya, dan untuk Boleh ikut. Untuk Bapak Ibu yang berada di rumah mengikuti live streaming acara pada hari ini, jangan beranjak dulu dari channel ini karena setelah ini kita masih akan melakukan penandatanganan fakta integritas. Tiada yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Waktu berkenalan lewatlah sudah ada yang menarik pancaran diri terus mengganggu. Bercerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasyikkan. Kini terasa sungguh semakin
Semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku. Tiada kejutan pesona diri, pertama ku coba jemari tanganmu, biasa saja. Masa bertalian terjalin sudah, ada yang menarik bayang-bayangmu, tak mau pergi. Dirimu nuansa ilham, hamparan laut tiada bertepi. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku. Nuansa bening, tulusnya doa bercinta. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku. Terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku. Terima kasih. Terima kasih. Iya, dan kami ucapkan selamat datang kembali kepada Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah yang sudah hadir kembali di tengah-tengah kita. Nuansa bening dari Aning dan Agita, luar biasa ya, menambah sejuk di ruangan ini sepertinya. Betul sekali, menambah nuansa yang hangat ya, semakin hangat di siang hari ini. Iya, dan ngomong-ngomong nih kita lama tidak menyapa pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di kantor. Iya, halo. bagaimana? Apakah masih tune in di sini ya? Ya, semoga masih bergabung. Dada dulu. Pak Sentot tadi juga dada. Iya. Oke, baik Mbak Meda. Ya. Tampaknya kita harus mengembalikan semangat di ruangan ini lagi. Betul, ya karena tadi sudah menikmati relaksasi sejenak. Betul sekali. Sudah mungkin dahar snack, minum gitu ya. Nah sekarang biar agak rileks lagi, mohon berkenan Bapak dan Ibu yang ada di sini, yang ada di rumah ngikutin juga boleh ya. Boleh dong. Iya, kita ada satu tagline ya, zona integritas. Oke. Iya. Bagaimana caranya Mbak Meda? Ya, mohon nanti berkenan untuk mengikuti yang kami praktekkan gitu ya. Jadi ketika kami mengatakan zona integritas, no korupsi. Oke. Zona integritas, melayani dengan hati. Oke, bisa diulangi lagi? Oke. Zona integritas, korupsi,
Zona integritas melayani dengan hati. Oke, aplaus yang meriah untuk kita semuanya. Iya. Dan Bapak dan Ibu hadirin sekalian, baik yang ada di lantai 5 BPS Provinsi Jawa Tengah maupun yang ada di rumah dan di kantornya masing-masing. Ya. Sebagai wujud komitmen seluruh pegawai untuk turut mendukung pembangunan zona integritas di lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah. Ya. Sesaat lagi kami akan melakukan penandatanganan Fakta Integritas. Ya, dan tentunya nanti penandatanganan juga akan dilakukan oleh seluruh pegawai BPS Provinsi Jawa Tengah, baik yang hadir secara langsung di sini maupun yang menyaksikan streaming YouTube di rumah atau di kantor. Iya, dan penandatanganan Fakta Integritas ini untuk saat ini akan diwakili oleh 3 orang pegawai BPS Provinsi Jawa Tengah. Ya. Dan untuk itu saja, langsung saja kami persilakan untuk persiapan penandatangan Zona Integritas. Ya, kepada yang pertama, Kepala Bidang Statistik Produksi, Ibu Insinyur Sri Diastuti, beliau akan mewakili pejabat eselon 3. Kemudian Kepala Subbagian Keuangan, Ibu Suci Utami SSTMSI, beliau mewakili pejabat eselon 4 di lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir ada statistisi muda BPS Provinsi Jawa Tengah, yaitu Ibu Diana Dwi Susanti SST. Beliau mewakili pegawai BPS Provinsi Jawa Tengah. Dan selanjutnya pembacaan Fakta Integritas oleh Kepala Bidang Statistik Produksi, Ibu Sri Diastuti MM. Fakta Integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai Kepala Bidang Statistik Produksi pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah berjanji untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan penuh pengabdian kepada Badan Pusat Statistik khususnya dan kepada bangsa dan negara umumnya. Dengan ini saya menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan, conflict of interest, dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Pusat Statistik, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. Semarang, 16 Juni 2020. Yang membuat pernyataan, Sri Diastuti. Dilanjutkan dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh perwakilan pegawai. Hadirin dimohon berdiri. Ya, penandatanganan dimulai oleh Kepala Bidang Statistik Produksi, Ibu Sri Diastuti. Dilanjutkan oleh Kepala Subbagian Keuangan, Ibu Suci Budi Utami, SSTMSI. Dan selanjutnya Ibu Diana Dwi Susanti, statistisi muda BPS Provinsi Jawa Tengah, mewakili pegawai BPS Provinsi Jawa Tengah.
Baik, penandatanganan selesai. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat dan hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Iya, penandatanganan fakta integritas ini merupakan suatu wujud pernyataan atau janji ya diri kita tentang komitmen melakukan seluruh tugas dan juga tentunya tidak melakukan korupsi dan bersedia untuk melayani dengan hati. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, baik yang ada di studio lantai 5 maupun yang berada di rumah, kita sudah berada di penghujung acara pada hari ini. Iya, betul sekali, dan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena acara pencanangan pembangunan zona integritas di BPS Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya besar harapan kita untuk dapat terwujudnya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah. Ya, untuk itu marilah kita berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Bapak Hadi Lestiono SST. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami memujimu, kami bersyukur kepadamu. Dengan segala nikmat darimu kami dapat berkumpul saling berjumpa dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah ini dengan sebaik-baik keadaan. Ya Allah, wahai Zat yang mengabulkan doa, kami memohon atas rahmat dan karunia-Mu melalui acara pencanangan pembangunan zona integritas hari ini, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dapat meraih predikat wilayah bebas dari korupsi WBK, wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Allahumma ya Allah yang maha tinggi, bimbinglah kami, berikanlah kesehatan dan kemudahan bagi kami dengan rahmat, taufik serta hidayah-Mu sehingga kami mampu berpikir untuk jernih, melakukan yang terbaik dengan semangat dan tekad yang kuat untuk dapat mencapai cita dan harapan kami. Allahumma ya Allah yang maha luas kasih sayang-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, dan para syuhada kami. Bimbinglah kami, ya Allah, agar senantiasa berada pada jalan yang benar dalam melangkah dengan semangat, profesional, integritas, dan amanah yang dilandasi dengan rasa ikhlas dan rasa takut kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Bapak Hadi Lestiono. Iya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak terasa ya, serangkaian acara pencanangan pembangunan zona integritas di BPS Provinsi Jawa Tengah telah selesai. Iya, betul sekali. Dan semoga komitmen yang baru saja kita lakukan bersama akan menjadi suatu perwujudan nyata pembawa BPS Provinsi Jawa Tengah bebas dari korupsi dan dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik. Iya, satu pantun penutup dari kami. Ya, kayaknya dari tadi belum pantun tuh nggak afdol gitu loh ya. Siap, cakep gitu iya, ya. Kamu yang cakep ya. Oke, iya, emang siap. aku cakep. Terima kasih. Iya. Kita mulai saja. Oke, menumbuk padi menjadi beras. Beras dimasak menjadi nasi. Cakep gitu dulu. Sabar. Cakep kan giliran kamu. Ya. Marilah kita wujudkan zona integritas. Wujudkan Indonesia wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Iya. Baik Bapak dan Ibu, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya Meda. Dan saya Gus Melon. Salam sehat dan be happy. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, iya. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu yang berada di BPS Provinsi Jawa Tengah, tersedia musola di lantai 2, musola Al-Amanah ya. Iya, musola Al-Amanah berada di lantai 2. Iya. Bagian dari PIA, betul sekali. Iya, dan kami persilahkan untuk Bapak Ibu VIP untuk menuju ke ruang transit, ada di lantai 2 juga ya, di lantai 2. Iya, untuk menikmati makan siang, sajian makan siang. Ya. Ya. Dan kembali kita menikmati sajian dari Aning Agita lagi. Iya, boleh. Ya. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu baik yang di sini maupun yang ada di tempat masing-masing bahwasanya nanti jam 2 akan ada webinar. Iya, betul. Jam 14 nanti akan ada webinar ya. Sudah diinformasikan sepertinya ya. Betul sekali. Juga sudah tersedia informasinya di medsos BPS Provinsi Jawa Tengah. Betul ya. Sekali. Okay. @BPS Prof Jateng ya, dengan pembicara-pembicara yang sangat luar biasa. Iya, yang saat ini juga hadir di tengah-tengah kita ya. Iya, betul sekali ya. Dan baiklah Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Karena belum beranjak. Belum beranjak ya. Menunggu kita beranjak dulu sepertinya. Senang ketemu lagi. Sebuah lagu penutup. Cintaku dari Krisya. Asik. Hujan lagu, bingkisan kal buku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun padi yang menyentuh kerubutan. Asik semuanya. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah bayang senja. Ayo Mbak MC sini Mbak. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat tercinta. Ya, aku kehilangan dia Mbak MC kita. Kene Mbak. Jalin lagu
yang kau buku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara dalam bayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi nikmatnya nikmat bercinta. Asik. Iya, terima kasih kepada siapapun yang telah membantu menyukseskan acara ini. Ya, Agita, Mbak Aning, ya, Bu, maskernya dibuka dikit, biar tahu dong. Iya, ini Mbak Aning. Terima kasih kameramen kita, Farid, ya, Fitra Eka Nur Farid, dan juga kameramen kedua sekaligus operator streaming kita, Wahyu Triwibowo. Ketok tangan itu. Dan juga yang tak lain memeriahkan acara ini, Rizky Eka Wahyudi. Yeah. Dan segenap panitia yang bertugas. Seindah bayung senja, tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta.